Guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkembangan terbaru terkait kasus akademik, pelanggaran akademik Roy Suryo itu semakin bergulir. Kalian bisa dengan terang benderang melihat bahwa ternyata gugatan dari salah seorang yang kemudian juga bersama komunitasnya, yaitu salah seorang lawyer, advokat atau praktisi hukum, itu yang melakukan gugatan kepada UNJ, meminta kepada UNJ agar segera mencabut gelar Dr. Roy Suryo, mengingat UNJ sudah melakukan perbuatan maladministrasi yang meloloskan Roy Suryo untuk mendapatkan gelar S3-nya, padahal yang bersangkutan telah begitu nyata melakukan pelanggaran akademik, yaitu pelanggaran peraturan rektor nomor 5 tahun 2022 tentang akademik, ya, tentang peraturan akademik yang berkaitan dengan status mahasiswa. Nah, sayang sekali diberi waktu selama 10 hari, rektor justru tidak merespon dan pihak UNJ sama sekali tidak memberikan klarifikasi atau minimal membalas surat. Kayaknya nggak dibalas deh. Nah, akhirnya sang lawyer ini mengambil sebuah tindakan nyata, melakukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara atau TUN untuk menggugat kepada rektor, ya, jadi sudah bukan Roy Suryo, tapi yang digugat itu rektor UNJ atas keputusan yang bersangkutan meloloskan Roy Suryo sebagai kandidat doktor, mendapatkan gelar doktor, mendapatkan surat keterangan lulus, mendapatkan ijazah apalagi. Nah, ini yang akhirnya semakin ramai. Artinya guys, gerakan yang meminta kepada UNJ agar mengevaluasi keputusan mereka yang meloloskan Roy Suryo sebagai pengguna gelar akademik doktor itu akhirnya mendapatkan atensi dari banyak kalangan. Nah, sehingga itu kalian juga penonton Bang Bill Offside, aku sarankan terus kita kontrol dan terus kita suarakan bahwa apa yang selama ini terjadi terhadap seorang Roy Suryo sebagai pelaku pelanggaran peraturan rektor dan konsekuensinya harus gugur sebagai mahasiswa, itu harus ditegakkan. Karena ini bukan cuma soal keributan-keributan yang sekedar mengenai peraturan rektor itu sendiri, tapi ini kepentingannya adalah sebuah pendidikan positif buat masyarakat kita, bahwa kalau kalian kuliah sembarangan, nah, konsekuensinya juga kalian harus mendapatkan konsekuensinya kan gitu. Gimana sih Bil muter-muter? Nggak, aku bingung ya pilihan kalimat yang tepat ini apalagi sih sama Roy Suryo. Ada yang menghantam, ngapain sih Bil, Roy Suryo bukan pejabat publik, Roy Suryo, aduh guys, aku udah jelasin di video-video sebelumnya. Tapi yang paling utama di sini adalah Roy Suryo adalah orang yang menggunakan energi publik untuk mempercayai dia sebagai peneliti, sebagai alumni doktor, yang padahal yang bersangkutan adalah orang yang melanggar secara akademik sembari memfitnah Pak Jokowi sebagai pemalsu ijazah atau pemilik ijazah. Nah, oke, untuk membenarkan bahwa sudah didaftarkan di Mahkamah Agung lewat Pengadilan Tata Usaha Negara di Jakarta, perkara yang berkaitan dengan gugatan kepada Rektor Universitas Jakarta itu sudah dimulai. Ini aku perlihatkan ke teman-teman. Nah, ini ya guys ya, semoga kalian bisa melihat ya. Ini mungkin kecil di layar kalian, tapi aku rasa kalian bisa langsung menuju ke website dari sipp.ptun jakarta.go.id Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Nah, di sini ada yang nomor 281 nih ya. Gugatan 2026, 5 Agustus 2026, ini tanggal registernya ya. Penggugat Pak Priyanto SH MH dan kawan-kawan. Nah, Pak Priyanto ini ketua umum forum organisasi Porkonham kalau nggak salah. Pokoknya organisasi ini melindungi korban ketidakadilan dan korban mafia hukum. Nah, ini keren sekali nih organisasi ini ya. Ini Pak Ketumnya Pak Priyanto. Beliau juga pernah menggugat Rocky Gerung karena bilang presiden tolol itu kalau nggak salah. Terus pernah menggugat Mahfud MD, bahkan juga pernah menggugat Pak Anwar Usman ya. Jadi beliau ini walaupun terlihat memberikan atensi dan penghormatan kepada Pak Jokowi, tapi terlihat sekali beliau yang namanya penegakan hukum, beliau tidak pandang bulu. Apa yang dalam tafsir beliau misalnya Anwar Usman menurut beliau adalah bermasalah secara hukum, maka dia laporkan gitu. Jadi gitu ya, soal benar atau salah kan itu urusan berikut. Sama dengan Rocky Gerung, bahkan beliau pernah berdebat dengan Rocky Gerung dalam sebuah diskusi di salah satu kampus. Oke, kita ke detail ya. Oke guys, ini Pak Priyanto, ini kita lihat rektor UNJ. Ini rektor UNJ digugat. Nah, tapi gugatannya belum dapat ditampilkan, tapi sudah terregistrasi. Oke.
Pihak dipublikasi ya, periode tidak. Oke, tanggal suratnya 5 Agustus. Nomor perkaranya 281, betul ya. Kita lihat apakah ada intervensi. Nah, nama pemohon yang kemudian diintervensi KMRT Roy Suryo Noto Diprojo. Kenapa terkait dengan Roy Suryo? Tentu yang digugat itu adalah rektor UNJ-nya, tapi kaitannya juga dengan pihak Roy Suryo, mengingat Roy Suryo adalah orang yang mendapatkan keputusan rektor sebagai pemilik ijazah, sekaligus juga keputusan rektor sebagai penikmat gelar doktor, sementara seharusnya rektor membuat keputusan untuk menggugurkan statusnya sebagai mahasiswa, atau kalaupun tidak, minimal membuat surat keputusan untuk meloloskan yang bersangkutan sebagai doktor. Nah, itu surat keputusannya nggak ada. Biaya perkara panjar 1.050.000. Wih, ada juga duit yang keluar ya, terpaksa ya. Oke, aku nggak tahu ya, nggak ngerti nih. Biaya pendaftaran 30.000, jadi sisa 1.020.000. Jadi ini biaya perkaranya yang dibayarkan awal kayaknya 30.000, jadi sisa ini ya. Kemudian pas hari Rabu juga biaya pemberkasan ATK ada 295.000. Nah, sisa 725.000. Siapa yang akan bayar 725.000 ini ya? Kita nggak ngerti. Bukan Roy Suryo kayaknya. Riwayat perkara tentu belum ya. Kita akan kontrol di sini bagaimana prosesnya. Tapi kami berharap kalau kemudian ternyata gugatan ini diterima, dilanjutkan, diproses, maka kita berharap kita bisa ketun untuk menyaksikan ya. Soal benar, salah, benar, itu urusan berikut. Ini apakah kemudian mereka punya legal standing, Pak Priyanto ini atau tidak, itu tetap semuanya akan diputuskan lewat petun. Tapi yang paling menarik adalah kita juga berharap Dikti untuk menagih rektor UNJ agar sesegera mungkin membuat semacam informasi kepada ruang publik bahwa Roy Suryo itu kenapa dia tetap lolos karena ada alasan A, B, dan C, atau kenapa terpaksa begini karena begitu, karena begana. Oke, kita nggak tahu lah apapun yang bakal terjadi besok dalam proses sidang atau perkara yang sudah digugat oleh salah seorang advokat namanya Pak Priyanto bersama komunitas hukumnya ya, komunitas atau organisasi hukum, kan gitu. Kita sekali lagi berharap ini ada kepastian hukum tentunya. Kita tidak perlu bicara yang lain-lain ya, guys. Ini jadwal sidangnya kapan ya kira-kira? Oke. Sorry, jadwal sidangnya kok belum keluar ya? Kita belum tahu. Tadi kayaknya belum keluar jadwal sidangnya. Oke, kita kembali dulu. Kita kembali, mana dia tadi? Kita ke beranda. Nah, ini kita lihat detailnya kapan sidang ini, belum ada belum ada informasi ya. Belum ada informasi. Di sini jadwal sidang perkara 281 belum ada juga ya, belum ada informasi ya. Kita belum tahu kapan jadwalnya, atau apakah jangan-jangan tertolak atau dismisal atau seperti apa, kita nggak ngerti. Tapi yang jelas kita berharap ini adalah upaya dari yang kita tuntut kepada UNJ sekarang sudah berperkara di TUN. Jadi buat teman-teman yang masih mempertanyakan tentang bagaimana kasus Roy Suryo ya, dan 1-2 hari ini juga selain masalah Roy Suryo yang berhubungan dengan problem akademiknya, kita juga akan mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan terkait pemanggilan terhadap saya ya. Jadi saya sudah dipanggil, guys. Jadi jangan kalian bilang bahwa Bang Bill nampaknya laporannya ke polisi itu tidak digubris. Tunggu dulu ya. Aku bisa perlihatkan. Kita bisa lihat ya. Aku mau lihatkan dulu ke teman-teman bahwa aku sudah dapat panggilan. Sudah dapat undangan dari pihak Polres untuk memberikan klarifikasi. Artinya aku harus membawa semua dokumen-dokumen yang dianggap sebagai apa istilahnya ya, yang dianggap sebagai data yang membenarkan bahwa saya adalah korban dari perbuatan seorang Roy Suryo terkait perbuatan tindak pidana, dugaan tindak pidana pencemaran nama baik atau apapun ya. Aku akan perlihatkan ke teman-teman bagaimana pemanggilan terhadap saya, tapi di beberapa sesi aku kasih ya guys ya, aku kasih buram ya. Nih bisa kalian lihat ya. Nah, ya. Ini adalah surat apa nih, aku baca: kepada yang terhormat Saudara Taufik Bilfaqih ya. Ini undangan klarifikasi dari Kepolisian Negara. Nah, saya dipanggil klarifikasi. Artinya apa, guys?
untuk membenarkan semua bukti-bukti yang sudah aku berikan kepada pihak Polres, kepada pihak kepolisian, bahwa benar saya adalah korban dari perbuatannya Roy Suryo dan juga anggotanya itu ya. Rujukan Undang-Undang Nomor 2002 kemudian pasal 1 bla 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 anggap dibacakan. Sehubungan dengan rujukan di atas, diberitahukan kepada saudara bahwa penyelidik unit 2 sekian Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan sedang melakukan penyelidikan terhadap dugaan terjadinya tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 20A sekian anggap dibacakan ya pada tanggal 15 Juli 2026. Untuk proses tindak lanjut dari penanganan perkara tersebut diperlukan keterangan dari saudara selaku pelapor. Nah, jadi gue pelapor kan. Jadi yang bilang saya nggak dipakai atau yang bilang kasusnya Roy Suryo itu tidak mempan, siapa bilang? Saudara untuk hadir menemui penyelidik unit 2 ya. Metro pada hari tanggal sekian ya. Nanti aku akan share informasinya kalau sudah dapat kalau sudah dari ruangan penyelidik ya. Ini penyelidikan sudah dimulai kan? Nah, berkaitan dengan dengan membawa dokumen berupa dokumen terkait perkara serta dokumen pendukung lainnya yang berhubungan dengan laporan tersebut. Oke, Komandan. Berkaitan dengan hal tersebut, kami mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya. Apabila saudara membutuhkan informasi, hubungi AKP dan IPTU bla 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 dan BRIPTU bla 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 bla. Ada 3 orang ini. Woi, mantap. Siap, Komandan. Atas nama Kapolres Metro Jakarta Selatan Muhammad Iskandar Syah, SIK, Ajun Komisaris Besar Polisi bla 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 bla. Oke, guys. Ya, clear ya. Jadi ternyata akhirnya saya sudah dipanggil ya, akan dipanggil itu jadwalnya adalah hari Kamis besok. Nah, itu pemanggilannya. Namun kita lihat apakah besok itu jamnya tidak molor atau seperti apa. Yang jelas kita akan bertemu dengan pihak kepolisian. Jadi ini bukti guys, apa yang kita lakukan itu tidak main-main ya. Ini penting. Kita menolak DFK bukan cuma sekedar mengkantar narasi, itu berulang kali aku bilang, tapi kita menolak DFK dengan melaporkan kepada pihak yang berwenang. Kalau dia link phishing atau dia adalah kanal-kanal yang bermasalah, maka kita akan laporkan ke kementerian yang berkaitan dengan pemblokiran situs atau pemblokiran atau penghapusan informasi-informasi yang buruk. Tapi kalau dia sudah menyangkut pidana dan orangnya bisa kita ketahui, maka ya kita berpotensi melaporkan kepada pihak yang berwajib. Dalam hal ini polisi. Sama kalau saya pun menyebarkan hoax, saya pun mengumbar-ngumbar fitnah, saya sebagaimana Roy Suryo kan kayaknya melaporkan aku juga tuh terkait dia merasa saya memfitnah dia gitu. Tapi aku berani bertanggung jawab karena aku pastikan semua konten-kontenku tidak memfitnah Roy Suryo, tapi membuktikan ada fakta-fakta pelanggaran dari Roy Suryo yang terungkap ke ruang publik. Dan aku menghormati ada alumni dari UNJ yang sangat berkeinginan untuk bagaimana UNJ menegakkan aturan rektor. Nah, ini kan semakin keren ini keadaan guys ya. Nah oke, guys, di video akhir ini aku mau share ke kalian bagaimana postingan Joshua Sinambela yang menurutku ini menarik ya. Aku mau bacakan ke teman-teman bagaimana pandangan seorang Joshua terkait problem akademiknya Roy Suryo. Oke, ini aku bikin bagus aja dia punya tampilan supaya terbaca dengan baik oleh teman-teman. Dan aku berharap kalian masih tetap konsisten untuk mengikuti apa yang akan aku bacakan dari postingannya Bang Joshua Sinambela ya guys ya. Ini teman-teman bisa langsung ke Facebooknya, tapi aku kepingin bahas dengan kalian semua di sini, oke? Kalian bisa langsung ke Facebooknya Joshua Sinambela, tapi aku coba mau membahas lewat forum ini. Oke guys, kita baca ya. Gelar doktor, aturan yang ditabrak dan ironi sebuah tuduhan. Keren ini tulisannya Bang Joshua. Bagaimana jadinya jika sebuah gelar doktor diterbitkan padahal terdapat 2 persoalan mendasar yang sama-sama menyangkut integritas akademik? Kena ini. Bayangkan sebuah skenario di mana? Oke. 1. Ada aturan akademik yang diabaikan. Peraturan rektor secara tegas menyatakan bahwa mahasiswa yang telah menjadi terpidana dengan putusan berkekuatan hukum tetap (inkrah) dinyatakan gugur atau drop out. Namun, alih-alih menjalankan ketentuan tersebut, mahasiswa justru tetap dinyatakan lulus dan memperoleh ijazah.
Itu pun ijazahnya didapat karena ada kekisruhan ini. Apabila benar proses kelulusan dilakukan setelah syarat gugur tersebut terpenuhi dan tidak terdapat dasar hukum yang mengecualikannya, maka keputusan kelulusan dan penerbitan ijazah berpotensi mengandung cacat administrasi serta layak diuji melalui mekanisme hukum yang berlaku. Oke? Kedua, integritas karya ilmiah yang dipertanyakan. Jadi selain masalah aturan akademik diabaikan, nah ada integritas karya ilmiah yang dipertanyakan. Pada saat yang sama muncul indikasi kuat bahwa disertasi yang menjadi dasar pemberian gelar doktor mengandung plagiarisme. Apabila hal tersebut terbukti melalui mekanisme pemeriksaan akademik yang sah, maka persoalannya bukan lagi sekedar pelanggaran etika ilmiah, melainkan dapat berimplikasi pada keabsahan gelar akademik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam prinsip good university governance, kedua persoalan tersebut bukanlah kesalahan administratif biasa. Perguruan tinggi berkewajiban menegakkan peraturan yang dibuatnya sendiri, sekaligus menjaga integritas karya ilmiah yang menjadi dasar pemberian gelar akademik. Ironinya, di tengah berbagai pertanyaan mengenai proses kelulusan dan integritas disertasinya sendiri, pemilik gelar doktor tersebut justru telah berstatus tersangka dalam perkara dugaan fitnah dan pencemaran nama baik karena menuduh pihak lain menggunakan ijazah palsu. Selain menuduh ijazah palsu, menuduh bahwa tidak selesai kuliah, bahwa menuduh UGM itu tidak benar. Paradoksnya begitu mencolok, seseorang yang begitu lantang mempertanyakan keabsahan ijazah orang lain justru menghadapi pertanyaan serius mengenai legalitas proses akademiknya sendiri. Bila nantinya terbukti bahwa proses kelulusannya bertentangan dengan peraturan rektor dan atau disertasinya terbukti melanggar integritas akademik, maka ironi itu akan menjadi semakin nyata. Berupaya membongkar dugaan ijazah palsu orang lain, tetapi justru harus mempertanggungjawabkan keabsahan gelar akademiknya sendiri. Yang dipertaruhkan adalah marwah perguruan tinggi, supremasi aturan, integritas akademik, dan kepercayaan publik terhadap dunia pendidikan tinggi. Sebab aturan tidak boleh tunduk kepada siapa yang diatur. Sebaliknya, setiap orang tanpa memandang gelar jabatan atau popularitasnya harus tunduk pada aturan yang sama. Itulah hakikat negara hukum dan esensi integritas akademik. Keren ini tulisannya. Dari informasi bisik-bisik bahwa tim Itjen Kemendikti Saintek sudah bergerak melakukan investigasi dan bersurat ke UNJ. Dalam waktu dekat akan ada pengumuman resmi dari lembaga-lembaga tersebut. Kita tunggu guys. Ini thumbnailnya siapa ini Bang? Siapa namanya? Bang Richard ya, alumni UNJ. Roy Suryo kecewa, Dr. Richard kembali laporkan UNJ, ketar-ketir Dikti sudah bergerak investigasi. Ya, benar guys ya. Jadi memang benar ada investigasi dari Dikti yang sekarang kita tinggal menunggu kapan hasil dari Dikti ini. Dan menurut Dikti, ya menurut informasi yang kami dapat, bahwa sudah mengirim surat ke kampus UNJ sembari menunggu informasi dari rektor. Nah ini kita tunggu. Nah rektor ini kayaknya lambat ya Pak Rektor ini ya. Akhirnya yang terjadi sama dengan Pak Prianto, ketika sudah melakukan tuntutan tidak diindahkan, maka dia bawa ke TUN. Rame lagi ini UNJ. Kalau memang akhirnya mau main-main seperti ini, guys, kita jangan pernah tunduk dan takut terhadap perbuatan-perbuatan yang jelas-jelas ini sudah terlihat betapa pelanggaran akademik itu dilanggar atau dilakukan oleh Roy Suryo. Bahkan ada maladministrasi yang patut diduga untuk kemudian kita minta pertanggungjawaban dari rektor. Maka kalau kemudian kita biarkan ini, kita jujur saja hanya membiarkan bagaimana ada satu orang yang merasa berkuasa untuk mempermainkan peraturan akademik. Roy Suryo, Anda harus bertanggung jawab dari semua ini. Kita berjumpa di video berikutnya. Saya Bang Bill. Offside.